Perkenalkan, nama saya Gregorus Margun dengan NIM 2022-2107, 2022-210127. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan reformasi administrasi. Yang pertama itu pendekatan struktural versus perilaku. Pendekatan struktural dalam reformasi administrasi merujuk pada upaya sistematis untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi publik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Pendekatan ini berfokus pada pengurangan hambatan yang ada dalam sistem administrasi, serta menciptakan struktur yang lebih ramping dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan perilaku dalam reformasi administrasi berfokus pada perubahan perilaku dan sikap para pekerja di sektor birokrasi publik. Ini melibatkan upaya untuk mengubah cara berpikir, perilaku, dan komitmen para pegawai birokrasi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas mereka. Pendekatan pada aspek perilaku muncul sangat kuat secara kritik bagi pendekatan struktural yang strategis dan fanatik pada dogma organisasi, dibahas oleh Doerr dalam Limans tahun 1979 sebagai strategi struktural versus individu. Strategi ini membedakan bahwa pembahasan administrasi perlu terletak pada individu dan organisasi. Pembenah yang akan dilakukan lebih mendahulukan organisasi dahulu atau individu terlebih dahulu. Selanjutnya, pendekatan inkremental versus inovatif. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model inkremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Charles A. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Pendukung model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih cepat dari perubahan komprehensif, bahwa potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan dengan perubahan radikal dan inkremental. Adaptasi kontribusi pada redefinisi kebijakan secara terus-menerus. Model ini pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau. Dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya, pendekatan inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi baru. Pendekatan inovatif dalam reformasi administrasi merujuk pada penggunaan metode dan ide yang baru, yang kreatif untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan atau organisasi. Reformasi yang bersifat inovatif tidak hanya melakukan penyesuaian kecil terhadap sistem yang ada, tetapi juga memperkenalkan perubahan yang mendasar, kreatif, dan terkadang radikal untuk menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas, efisiensi, serta pelayanan publik. Pendekatan inkremental dan inovatif dalam reformasi administrasi memiliki perbedaan mendasar dalam cara perubahan dilakukan dan dampak yang diharapkan. Pendekatan inkremental mendekatkan perubahan yang bertahap dan perlahan. Reformasi dilakukan dalam langkah-langkah kecil yang bisa diukur secara teratur. Pendekatan inovatif bertujuan untuk melakukan reformasi yang lebih radikal dan transformatif. Ini melibatkan ide-ide baru, teknologi, atau yang dapat mengubah secara struktural administrasi secara signifikan. Selanjutnya, pendekatan komprehensif versus parsial. Pendekatan komprehensif mencakup seluruh aspek keuangan dan aktivitas organisasi. Ini berarti tidak hanya menghitung satu bagian atau departemen, tetapi juga melihat hubungan dan dampak yang lintas antar berbagai bagian atau kegiatan. Pendekatan parsial berfokus
Pendekatan parsial, seperti namanya, berfokus pada aspek tertentu dari keuangan atau aktivitas organisasi dalam konteks pemerintahan. Anggaran parsial sering sekali terbatas pada satu departemen atau proyek spesifik. Kedua pendekatan Kedua pendekatan anggaran ini memiliki peran dan peran dan relevansi mereka masing-masing dalam konteks yang berbeda. Penggunaan yang tepat dari pendekatan parsial atau komprehensif tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi atau entitas yang bersangkutan. Yang terpenting adalah memahami baik kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing pendekatan dan menerapkannya sesuai dengan konteks spesifik yang dihadapi. Dengan demikian, penyusunan anggaran dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan finansial dan operasional. Demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih.